Halo teman-teman, apa kabar? Saya harap kalian semua sehat-sehat ya. Mengingatkan ya, di tengah masa pandemi ini kita harus tetap menjaga kesehatan ya. Kita istirahat yang cukup ya, makan makanan bergizi, jangan lupa berolahraga tentunya. Dan kalau bepergian memakai masker ya. Kita harus tetap menjaga social distancing ya, kita menjaga jarak sosial untuk menjaga diri kita dan juga menjaga orang lain ya. Teman-teman terkasih, hari ini kita akan bersama-sama akan belajar mengenai gereja yang kudus ya, sebagai lanjutan dari tema kita kali yang lalu ya. Nanti diharapkan dalam pembelajaran ini kita akan semakin memahami dan menghayati hidup kita, makna dan hakikat kekudusan gereja. Teman-teman terkasih, semoga dalam masa pandemi ini kita tetap semangat ya dalam proses pembelajaran kita. Jangan patah semangat ya, jangan patah arang, tetapi kita tetap menyemangati diri kita bahwa proses pembelajaran walaupun kita di rumah ya tetap bisa terjadi ya. Tapi kalau kita sudah mulai mengendurkan semangat, aduh belajar online terus, maka hal yang negatif juga akan mempengaruhi hidup kita. Tapi kalau kita semangat, maka semangat itulah yang akan membakar jiwa kita, sehingga kita betul-betul nanti bisa belajar, bisa menambah kualitas hidup kita. Teman-teman terkasih, kita minggu yang lalu sudah bicara tentang gereja yang satu ya. Sekarang kita akan bicara gereja yang kudus. Sebetulnya makna atau esensi gereja yang kudus itu seperti apa sih teman-teman? Nah, kita akan lihat ya. Ini gereja ya, kita persekutuan umat Allah itu dikatakan kudus ya. Sebetulnya kekudusan itu bukan berasal dari gereja itu sendiri, tetapi karena ada Tuhan Yesus, ada Allah yang menguduskan ya. Jadi kekudusan ini berasal dari Tuhan Yesus, Allah sendiri ya. Bukan kekudusan itu ada semerta-merta dalam diri gereja, dalam diri kita, tetapi karena ada Tuhan Yesus yang menguduskan kita ya. Lihat dalam konstitusi dogmatis tentang gereja, ini artikel 14 dikatakan, sebab hanya satulah pengantara dan jalan keselamatan, yakni Kristus. Ia hadir bagi kita dalam tubuhnya, yakni gereja. Jelas teman-teman ya, bahwa Kristus sendirilah ya jalan keselamatan dan pengantara kita. Sementara dalam kitab suci juga kita bisa lihat teman-teman ya, dari Injil Yohanes bab 17 ayat 11 ya, dikatakan gereja menerima kekudusannya dari Kristus dan doanya. Lihat ya, doa Kristus sendiri. Ya Bapa yang kudus ya, kuduskanlah mereka dalam kebenaran. Nah, inilah yang menjadikan diri kita kudus ya, Kristus sendiri ya. Teman-teman terkasih, nah kekudusan gereja inilah yang nanti kemudian ya mengajak kita untuk menjadi agen-agen pengudusan ya. Karena kita dari gereja yang kudus ya, kita mengambil peran ya, menjadi agen yang akan menampilkan kekudusan Tuhan itu dalam kehidupan sehari-hari tentunya. Dan kita juga dipanggil kepada kekudusan tentunya ya. Karena apa? Karena kita berasal dari gereja yang kudus ya. Dan melalui Roh Kudus pula ini yang akan memampukan gereja ya untuk mewartakan kekudusan itu tentunya ya. Yang pertama jelas melalui ajaran-ajarannya ya. Gereja memiliki kuasa magisterium, kuasa mengajar ya, yang di dalamnya tentu terdapat norma-norma yang memang betul-betul kita terima sebagai sesuatu yang menguduskan kita ya. Karena ajaran iman tentunya tetap pada ranah kita mengantarkan kita kepada kekudusan ya. Terus kemudian melalui pelayanan-pelayanan sakramen tentunya ya. Ini sangat nampak sekali karena jelas sakramen adalah peristiwa di mana Allah sendiri yang turun dalam peristiwa-peristiwa sakramen itu sendiri ya. Allah sendiri yang ikut campur dalam peristiwa-peristiwa sakramen itu ya, terutama sakramen Ekaristi tentunya ya. Dalam sakramen Ekaristi kita sungguh-sungguh mengalami bahwa Tuhan hadir ya, menjamah kita ya, hadir dalam diri kita dalam berupa anggur dan roti, dan pelayanan-pelayanan sakramen yang lain ya. Nah, ini bukti bahwa memang gereja ya memanggil kita untuk menjadi kudus ya, melalui Roh Kudusnya. Terus kemudian melalui apa teman-teman? Ya, melalui doa dan sembah sujud ya.
inilah juga yang menjadikan gereja itu kudus, ya. Jadi doa yang kita lakukan setiap hari ya, sembah sujud ya, adorasi ya. Ini bentuk-bentuk peribadatan yang memang mengarahkan kita kepada kekudusan tentunya ya. Terus kemudian yang terakhir adalah melakukan perbuatan-perbuatan baik ya. Seperti misalkan perbuatan yang sangat sederhana sekali, misalkan dengan kita menjaga kesehatan kita ya, menjaga diri kita ya, memakai masker ya. Terus menjaga jarak sosial, itu adalah sebetulnya langkah-langkah atau tindakan nyata yang mungkin bisa kita wujud nyatakan sebagai bentuk dari pengudusan gereja itu ya. Teman-teman, kita diingatkan juga akan sakramen baptis. Jadi ketika kita dibaptis, kita telah dibebaskan dari dosa asal ya. Ingat bahwa dalam iman gereja ya, ketika seseorang dilahirkan itu akan membawa dosa asal, dosa yang dilakukan oleh Adam dan Hawa ya, ketika tidak taat pada perintah Allah dengan makan buah terlarang. Nah, dari peristiwa itulah kemudian dosa itu ada dalam diri manusia sejak ia dilahirkan. Maka dengan sakramen baptis kita telah dibebaskan dari dosa asal itu. Terus kemudian dengan sakramen baptis juga kita dipenuhi dengan rahmat pengudusan ya. Terus kemudian kita dibenamkan ke dalam misteri sengsara, wafat dan kebangkitan Tuhan. Dan tentunya ya, kita dipersatukan ke dalam gereja umat kudus Allah. Nah, ini yang ada dalam sakramen pembaptisan ya, atau sakramen inisiasi, sakramen awal ketika kita mau masuk ke dalam himpunan gereja. Kita telah dikuduskan sejak awal ya. Supaya dengan apa? Supaya dengan rahmat Allah ya, dengan rahmat Tuhan kita bisa semua terarah menuju kepada kekudusan. Ya. Jelas teman-teman ya. Jadi gereja yang kudus itu bukan semata-mata kita itu orang yang kudus, tidak. Ya. Kita adalah pendosa-pendosa, jelas. Ya. Tetapi panggilan kekudusan inilah ya yang melalui perayaan-perayaan sakramen ini jadi membawa kita kepada kekudusan ya. Seperti dalam peristiwa sakramen-sakramen, misalnya sakramen Ekaristi ya. Di dalam berkat penutup kita diserai tugas untuk mewartakan ya. Inilah sebetulnya yang menjadi tugas ya, pengudusan kita, pewartaan kita ya. Tentunya bisa terwujud melalui perbuatan-perbuatan baik ya kita lakukan. Teman-teman terkasih, sebetulnya gereja yang kudus ini memiliki tujuan atau merupakan arah dan tujuan dari gereja. Ya. Gereja bertujuan untuk kemuliaan Allah dan penyelamatan umat manusia. Ya. Teman-teman, saya kira sebetulnya inti pembelajaran kita ada di sini, teman-teman. Ya, bahwa kekudusan itu ya bukan berada dalam gereja ya karena gereja itu sendiri, tetapi karena Tuhan Yesus karena Kristus yang menguduskan kita ya, karena iman kita akan Tuhan Yesus itulah yang menguduskan kita, dan kita diajak untuk menjadi agen-agen pengudusan. Kita dipanggil kepada kekudusan ya, dan tentunya melalui Roh Kudus ya, gereja melalui ajaran-ajarannya, melalui pelayanan sakramennya, melalui doa peribadatannya ya, kemudian melalui perbuatan-perbuatan baik, inilah yang menjadi wujud dari kekudusan gereja yang hendak menguduskan dan bertujuan untuk kemuliaan dan penyelamatan umat manusia. Teman-teman terkasih, kita akan melihat secara lebih detail ya. Tetapi inti pembelajaran kita ada di sini, teman-teman. Ya. Jadi kita akan lihat nanti dari dokumen gereja dan tradisi gereja yang mengajak kita untuk memahami lebih dalam tentang kekudusan tentunya ya. Teman-teman terkasih, arti kata kudus dalam gereja Katolik ya. Kudus sebetulnya berarti yang dikhususkan bagi Tuhan. Ya, yang dikhususkan bagi Tuhan ya. Pertama-tama kudus atau suci itu menyangkut seluruh bidang keagamaan. Ya, karena apa? Karena sesuatu yang dikhususkan kepada Tuhan tentunya ya. Terus kemudian ya, yang kudus bukan hanya orang ya, bukan hanya tempat atau barang yang dikhususkan bagi Tuhan, melainkan juga seluruh lingkup kehidupan Tuhan ya, yang berkaitan dengan Tuhan ya. Maka ini juga kita sebut sebagai kudus. Maka kalau kita ditanya
Atau kita bertanya, sebetulnya hakikat kekudusan gereja itu apa sih? Hakikatnya apa sih? Atau misalkan kita juga bertanya, bagaimana mempraktekkan dalam hidup menggereja di tengah-tengah kehidupan masyarakat mengenai kekudusan gereja itu seperti apa? Ya. Gereja menerima kekudusan sebagai anugerah dari Allah dan dalam Kristus oleh iman kita. Jadi iman kita terhadap Kristus itulah yang menguduskan kita sebagai anugerah dari Allah tentunya. Ya. Karena anugerah itu tidak bisa kita minta, ya. Anugerah itu diberikan dengan cuma-cuma. Dan sekali lagi yang kudus itu adalah Allah, ya, yang menguduskan sebagai awal dan akhir kehidupan kita umat manusia. Kekudusan tidak datang dari diri gereja, ya, seperti saya katakan tadi, tetapi Allah sendiri yang mempersatukan gereja dengan Kristus dalam Roh Kudus, ya. Kesatuan Tritunggal Maha Kudus inilah juga yang menjadi inti dari iman kita, yang mengarahkan kita sungguh-sungguh kepada kekudusan itu. Teman-teman terkasih, kekudusan gereja tidak terutama diartikan secara moral, ya, tetapi lebih secara teologikal, ya, atau teologial, ya, menyangkut kebenaran dalam lingkup hidup Allah, ya, menyangkut keimanan kita kepada Allah, ya, menyangkut kepada ajaran iman, ya, mengenai Allah sendiri. Maka itu sebetulnya teman-teman yang akan kita coba untuk pahami bersama-sama. Mungkin agak sulit ya memahami ini, tapi nanti akan kita lihat. Semoga saja ini dapat terang benderang nanti, ya. Teman-teman terkasih, Gereja Katolik meyakini diri, ya, kudus bukan karena setiap anggotanya kudus, tetapi lebih-lebih karena panggilan kepada kekudusan oleh Tuhan, seperti saya katakan tadi, ya. Kita sebagai umat manusia jelas, ya, kita adalah pendosa, ya, kita berbuat dosa. Tapi bukan itu yang kita tekankan, tetapi panggilan kita kepada kekudusan. Jadi nanti melalui pelayanan-pelayanan sakramen, ya, sungguh kita yang berdosa ini menjadi kudus adanya. Mulai dari sakramen pembaptisan yang kita terima, nanti melalui pelayanan sakramen pengampunan dosa atau rekonsiliasi, ya, dosa-dosa kita dihapus, dosa-dosa kita dihilangkan, ya, diajak untuk memperbaiki hidup kita menuju kepada kekudusan. Siapa yang mengampuni dosa? Allah sendiri, ya, melalui imam yang memang ditugaskan, yang memiliki wewenang untuk melaksanakan itu, ya. Terus hendaklah kamu sempurna seperti Bapamu di surga sempurna adanya. Ini merupakan sabda yang sungguh-sungguh menjadi jantung dari panggilan hidup kekudusan kita. Karena apa? Karena Allah itu sempurna, maka kita diajak juga untuk sempurna, ya. Maka ini menjadi hal yang berat sebetulnya, ya, menjadi menjadi pengikut Kristus untuk menjadi sempurna, ya. Teman-teman, kategori kudus yang dimaksud terutama bukan dalam arti moral seperti saya katakan tadi, ya, melakukan teologi, ya, artinya bukan soal baik dan buruk, ya, tingkah laku, melainkan soal hubungan kita dengan Allah, ya. Sekali lagi, kalau soal baik dan buruk itu merupakan kategori moral, ya. Mungkin secara moral, ya, anggota gereja mungkin, ya, bisa saja melakukan kesalahan, melakukan dosa, dan melalui hubungan dengan Allah ini, ya, melalui sakramen-sakramen pelayanan inilah yang kemudian nanti akan membawa kita kepada kekudusan itu tadi, ya. Saya kira agak jelas, ya, teman-teman, ya. Ini tidak berarti hidup yang sesuai dengan kaidah moral tidak penting, ya. Namun kedekatan dengan yang ilahi itu lebih penting, ya. Sebagaimana dinyatakan, ya, dalam surat Rasul Yohanes yang pertama, kamu telah memperoleh urapan dari yang kudus, yakni dari Roh Allah sendiri. Ya. Sekali lagi, hubungan kita dengan Allah, kedekatan kita dengan Allah, ya. Memang kalau kita berdosa, kita jelas merusak hubungan kita dengan Allah. Tetapi dalam Gereja Katolik ada yang namanya sakramen rekonsiliasi atau pengampunan dosa. Inilah yang nanti akan memampukan kita untuk merajut kembali hubungan kita yang kandas, hubungan kita yang terputus karena dosa-dosa kita dengan Allah, ya. Maka sekali lagi kita dipanggil untuk menjadi agen-agen pengudusan, dan kita dipanggil untuk menjadi kudus adanya. Teman-teman,
kita sekali lagi diharapkan ya, atau kita dipanggil sekali lagi untuk menjadi kudus ya, seperti juga yang yang harus kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari ya, seperti dikatakan dalam dokumen gereja Lumen Gentium ya, itu untuk menerapkan kaidah-kaidah moral itu dalam kehidupan sehari-hari kita ya. Jadi memang harus kita letakkan pada hubungan yang nyata dengan kehidupan, bukan hanya sekedar teori-teori belaka ya, tapi harus sampai kepada penerapan ke dalam kehidupan sehari-hari ya, dengan melihat kaidah-kaidah moral yang ada. Teman-teman terkasih ya, bahwa gereja itu kudus karena sumber dari mana gereja berasal, kemana arah gereja dituju, dan unsur-unsur ilahi yang ada dalam gereja adalah kudus ya. Jadi ini menegaskan yang saya katakan tadi teman-teman ya, sekali lagi bahwa gereja kudus itu ya karena memang berasal dari tempat yang kudus, menuju ke arah kekudusan, dan unsur-unsur ilahinya juga itu kudus ya. Dan kekudusan atau kesucian gereja adalah kekudusan kesucian Kristus sendiri ya, sebagai rohnya ya. Dan gereja menerima kekudusan kesucian sebagai anugerah dari Allah dalam Kristus oleh iman. Ini yang penting untuk kita sadari, bahwa iman kita lah yang menguduskan, iman kita akan Kristus lah yang menguduskan kita sebagai anggota gereja, yang merupakan anugerah cuma-cuma dari Allah ya. Yang perlu adalah tanggapan kita atas tawaran keselamatan Allah. Kesucian gereja tidak datang dari gereja itu sendiri ya. Ini selalu saya ulangi ya, tetapi karena dari Allah dan dipersatukan dengan Kristus oleh Roh Kudus ya. Karena ini sangat penting teman-teman ya, bahwa memang itu kesucian itu kita dapatkan secara cuma-cuma, merupakan anugerah rahmat dari Allah. Kristus ada dalam gereja dan selalu menyertai gereja sampai akhir zaman ya. Ini seperti pesan yang sudah disampaikan kepada para rasul ya, sebelum Yesus naik ke surga ya, aku akan menyertai engkau sampai akhir zaman ya. Ini jelas kita rasakan ya dalam kehidupan kita sehari-hari ya, pendampingan Allah, pendampingan Kristus yang melalui Roh Kudus ya, ketika kita menjalani kehidupan beriman kita dalam kehidupan sehari-hari. Teman-teman terkasih ya, dalam perjanjian baru yang melihat proses pengudusan manusia sebagai pengudusan oleh Roh Kudus ya. Ini dikatakan dalam surat Rasul Petrus yang pertama ya. Terus kemudian dikuduskan karena terpanggil ya, ini dikatakan Rasul Paulus kepada jemaat di Roma. Terus dari pihak manusia, kekudusan atau kesucian hanya berarti tanggapan atas karya Allah, terutama dengan sikap iman dan pengharapan. Ini yang saya sudah katakan tadi teman-teman. Jadi karena iman kita lah ya, karena tanggapan kita akan pewahyuan Allah, tawaran keselamatan Allah, ketika kita mengatakan iya, maka sesungguhnya kita sudah dikuduskan, kita sudah dipanggil untuk arah kekudusan itu ya. Teman-teman ya, sikap ini dinyatakan dalam perbuatan tentunya ya, dalam kegiatan kehidupan kita sehari-hari ya. Jadi seperti disampaikan oleh Rasul Yakobus ya, iman tanpa perbuatan adalah mati ya. Maka iman ini memang harus dinyatakan dalam segala perbuatan dan kegiatan dalam hidup kita sehari-hari ya. Kesucian sekali lagi bukan soal bentuk kehidupan ya, seperti menjadi biarawan, biarawati ya, melainkan hidup yang dinyatakan dalam kehidupan sehari-hari ya. Sekali lagi, kesucian bukan soal bentuk kehidupan atau panggilan hidup ya. Kita yang hidup berkeluarga dipanggil ke arah kesucian. Kita yang hidup nanti memilih untuk menjadi biarawan, biarawati, jelas ya, untuk menjadi imam atau biarawan itu juga merupakan panggilan kekudusan ya. Tetapi yang terpenting adalah bagaimana sikap yaitu dinyatakan dalam kehidupan sehari-hari ya. Jadi bukan hanya sekadar bentuk kehidupan ya, tetapi merupakan panggilan hidup sehari-hari kita, menyatakan dalam sikap dan tindakan kita sehari-hari. Teman-teman terkasih, dalam Konsili Vatikan kedua mendesak segenap umat Katolik untuk wajib menuju kesempurnaan Kristen dan menurut situasi masing-masing
mengusahakan supaya gereja seraya membawa kerendahan hati dan kematian Yesus dalam tubuhnya dari hari ke hari makin dibersihkan dan diperbaharui dalam Kristus, menempatkannya di depan dirinya dengan penuh kemuliaan tanpa cacat dan kerut. Ya, ini panggilan kita ya sebagai orang yang betul-betul sejak awal sudah dipanggil, sudah dibaptis ya menjadi yang terhimpun dalam gereja. Ya, kita umat Katolik sekali lagi dipanggil menuju kesempurnaan ya melalui situasi kita masing-masing ya supaya apa? Supaya betul-betul kita membawa warta keselamatan bagi sesama ya yang sudah dicontohkan Yesus dalam kerendahan hatinya, dalam kematiannya dan dalam kebangkitannya. Ya, sekali lagi ini panggilan hidup kita sebagai umat Katolik. Ya, Konsili Vatikan kedua menegaskan itu teman-teman ya. Gereja kita telah ditandai dengan teladan-teladan kekudusan yang luar biasa dalam hidup para kudus sepanjang masa. Ya, ketika kita dibaptis, kita biasanya dimintai untuk menentukan siapa nama baptis kita yang diambilkan dari tokoh-tokoh yang sangat luar biasa kekudusannya ya. Ada yang mengambil nama Franciscus Xaverius, ada yang mengambil nama Antonius, ada yang mengambil nama Benedictus, ada yang mengambil nama Petrus. Nah, inilah teladan-teladan kekudusan inilah yang nanti supaya bisa mendarah daging ya ke dalam hidup kita. Maka nama permandian itu memang sangat penting untuk apa? Untuk memotivasi kita supaya apa? Supaya kita bisa meneladani kekudusannya. Teman-teman terkasih, tak peduli betapa gelapnya masa lalu bagi gereja ya, memang dalam masa kegelapan gereja pernah ya jatuh ke dalam jatuh ke dalam kritik-kritik yang menjauhkan gereja lebih bersifat duniawi ya. Dalam sejarah gereja itu kita bisa lihat ya bagaimana keduniawian gereja itu sangat nampak ya. Jadi menjadi penguasa-penguasa politik ya. Dan ini kita tidak bisa pungkiri bahwa itu terjadi ya. Tapi sekali lagi selalu ada para kudus yang bisa kita contoh ya, yang kita bisa teladani, yang bisa memancarkan Kristus ya. Kita tidak bisa pungkiri teman-teman ya, dalam sejarah gereja itu gereja dalam posisi gelap ya. Karena apa? Karena ketidakterpisahan antara yang gereja dan yang duniawi ya. Teman-teman terkasih, kita manusia ini rapuh memang ya. Terkadang kita sekali lagi jatuh ke dalam dosa, tetapi kita memiliki sebuah fasilitas, bukan fasilitas, tapi kita memiliki sebuah liturgi ya yang mampu memperbaiki hubungan kita dengan Allah, yaitu dengan pertobatan melalui sakramen pengampunan dosa ya. Kita dapat sekali lagi melanjutkan proses kekudusan kita, karena dengan dosa kita sudah merusak hubungan kita dengan Allah. Tetapi sekali lagi melalui pertobatan ya, dalam sakramen tobat itu kita sungguh-sungguh dipanggil, kita sungguh diajak untuk kembali ya, melanjutkan perjalanan hidup kita menuju ke arah kekudusan. Teman-teman terkasih ya, dalam artian tertentu gereja kita adalah kaum pendosa, saya katakan tadi ya. Bukan kaum yang merasa diri benar atau merasa yakin akan keselamatannya sendiri ya. Jelas ya, sebagai manusia tetap kita harus mengaku bahwa kita orang berdosa ya. Maka sesungguhnya salah satu doa terindah dalam ya misa ya dipanjatkan sebelum tanda damai. Teman-teman masih ingat ya? Tuhan Yesus Kristus, jangan memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gerejamu ya. Lihat, ini yang kita mau bersama-sama menyadari sebetulnya ya, tentang bahwa kerapuan kita, tentang kemanusiaan kita yang kerap kali jatuh ke dalam dosa ya. Tapi iman gereja itulah yang nanti bisa menguduskan kita ya.
Meski individu-individu warga gereja rapuh dan malang, jatuh dalam dosa, tapi gereja terus menandai, menjadi tanda dan sarana kekudusan itu, ya, melalui perayaan-perayaan sakramen ya, yang ada dalam gereja. Ya, sekali lagi, kita yang berdosa ini, kita yang rapuh ini, kita sekali lagi dipanggil untuk menjadi agen kekudusan. Kita dipanggil untuk apa? Untuk apa? Menjadi kudus tentunya, ya. Selain menjadi agen pengudusan, kita dipanggil untuk ke arah kekudusan. Maka sakramen-sakramen yang ada dalam gereja Katolik mengajak kita ketika kita sudah jatuh ke dalam dosa, kita diajak, kita diuluri tangan untuk kembali bisa bangkit, ya, menuju kekudusan. Teman-teman terkasih, kita di ujung pembelajaran kita. Saya harap penjelasan-penjelasan yang saya sampaikan ini cukup terang benderang, ya, mengenai kita warga gereja. Kenapa sih gereja disebut kudus, ya? Saya minta untuk supaya memperdalam pembelajaran kita, saya minta teman-teman untuk silakan mengajak anggota keluarga untuk berdoa bersama, ya, atau melakukan ibadat bersama-sama, ya. Jadi nanti itu sebagai wujud pengudusan gereja, kekudusan gereja, ya. Seperti poin yang ketiga tadi, yang melalui doa dan sembah sujud. Nah, ini salah satunya. Saya minta kita mau mempraktekkan ini. Silakan teman-teman untuk mengajak Bapak Ibu, ya, atau adik, ayo kita hari ini mau berdoa bersama-sama, ya. Silakan mau doa keluarga, ya, sehingga betul-betul Anda bisa merasakan, ya, bagaimana sih suasana itu dibangun, ya. Karena memang sangat sulit sekali teman-teman, apalagi misalkan dalam keluarga yang orang tua sibuk bekerja misalnya, tapi kita harus pandai-pandai mencari waktu. Silakan cari waktu sedapatnya, ya. Kalau misalkan tidak bisa satu keluarga full, ya, bersama orang tua, ya, bersama ibu saja atau bapak saja, bersama adik-adik, ya, silakan, atau kakak-kakak, silakan, ya, munculkan keberanian. Ayo kita mau doa bersama, ya. Nanti orang tuamu akan surprise, akan terkejut. Tumben ya kamu ngajakin kita berdoa, ya. Nanti supaya dari tumben itu menjadi sebuah kebiasaan, ya. Itu sebagai wujud pengudusan kita, ya. Teman-teman terkasih, silakan nanti tuliskan pengalamanmu itu, ya. Jadi apa yang kamu rasakan, ya. Kalau bisa abadikan momen itu, ya, ketika kamu berada sedang berdoa bersama anggota keluarga. Abadikan itu, ya. Foto, ya, terus tulis pengalamanmu, ya. Saat kamu mengajak anggota keluargamu berdoa, apa tanggapan mereka, apa respon mereka, itu merupakan wujud pengalaman, ya. Apakah ada penolakan, apa ada dukungan, ya, ada kendala atau tidak, ya, apa yang kamu rasakan, silakan, ya, itu untuk dilengkapi, untuk dituliskan, ya, sebagai wujud perwujudan kita sebagai ungkapan kekudusan gereja, ya. Oke teman-teman, yang belum subscribe, ya. Jadi supaya kita terus bisa terhubung dalam proses pembelajaran kita. Dan saya berdoa semoga kita semua dilimpahi kesehatan, dijauhkan dari segala mara bahaya, ya. Kita selalu diberi semangat, ya, kalau kita jatuh dalam kebosanan rutinitas, ya. Walaupun pembelajaran jarak jauh, tapi kita tetap semangat, ya. Tuhan memberkati, Tuhan melindungi, Tuhan memampukan kita, ya. Saya yakin bahwa teman-teman, ya, yang dengan tekun akan memperoleh buah dari ketekunan, ya. Karena ada pepatah mengatakan siapa menabur dia akan menuai, ya. Teman-teman, terima kasih sudah mau belajar bersama, ya, dari awal sampai akhir, ya. Sekali lagi saya mohon, ya, yang belum subscribe, ya, supaya kalian tidak tertinggal untuk video pembelajaran berikutnya dan kita saling terhubung. Kalau ada pertanyaan, silakan tuliskan di kolom komentar. Ada masukan misalnya, ya, masukan apapun akan very welcome, ya. Please, ya, write it down on the comment, ya. Jadi saya akan senang sekali supaya pembelajaran kita terus berkembang, ya. Cukup sekian pembelajaran kita pada kesempatan hari ini, ya. Tuhan memberkati, selalu melindungi kita, selalu menjaga kita, terutama orang-orang yang kita cintai. Tuhan memberkati and God bless you.